Kalau kemarin gue udah unboxing Thermaltake Dargen series, sekarang giliran reviewnya. Dan untuk produk yang akan gue review di video kali ini adalah mouse-nya dulu, yaitu Thermaltake Argent M5 RGB. Habis itu gue akan nge-review mouse banjinya, yaitu Thermaltake Argent MB1 RGB, dan akan disatukan di video kali ini. Kenapa disatuin? Soalnya si MB1 RGB itu cuman sedikit hal doang yang perlu gue bahas, jadi ya udah mending disatuin aja ya. Sekarang kita langsung mulai aja reviewnya. Untuk kelengkapannya gue ulangin lagi, di sini ada box, manual book plus stiker, terus ada unit mouse-nya, ada kabel USB dan carrying pouch. Mari kita bahas desainnya dulu. Gua rasa Thermaltake melakukan kerja bagus di sini karena berhasil membuat desain sebuah gaming mouse yang keren banget. Bisa gue bilang ini adalah perpaduan antara futuristis, modern, tapi tetap gagah juga. Ibarat kata kalau M5 ini manusia, dia seperti sedang memakai tuxedo. Gue tahu setiap produk tidak akan dapat memuaskan setiap orang. Artinya bakal ada yang suka dan bakal ada yang nggak suka juga. Itu wajar, dan gue adalah salah satu orang yang suka terhadap mouse ini. Kenapa gue suka? Karena menurut gue gini, si M5 RGB ini konsepnya adalah pengen menjadi sebuah gaming mouse yang wah, yang beda dari kebanyakan mouse yang kita temukan, punya sleek design atau yang desainnya bisa dibilang gitu-gitu aja lah. Tapi si M5 ini pengen yang stand out, pengen yang berbeda sendiri. Dan itu yang terjadi, karena nggak tanggung-tanggung dari segala macam sisinya. Kalau gue ngeliat ya, ini benar-benar kelihatan beda, kelihatan wah. Makanya gue suka, karena konsisten dengan konsepnya. Pemilihan warnanya juga mantep banget, menggunakan full matte black dengan less tekstur, kecuali pada bagian scroll wheel yang berwarna silver. Mungkin sebagai penanda ya bahwa scroll wheelnya ini bukan plastik, dan memang benar Thermaltake menggunakan bahan aluminium di sini. Memang tidak segrippy karet sih, tapi buat gue masih oke-oke aja kok. Tactile-nya juga bagus, nggak sampai kasar. Di belakang scroll wheelnya ada satu buah tombol DPI yang kalau dipencet rasanya satisfy banget gara-gara ukurannya yang gede. Untuk set buttonnya ada di kedua sisinya karena mouse ini ambidextrous beneran. Penempatannya agak kemajuan untuk di tangan gua karena emang tangan gua kecil. Dan ini ukuran set buttonnya gede banget sih. Jadi dipencetnya gampang banget dan satisfy juga sama dengan DPI buttonnya tadi. Rasanya itu pasti banget pas kita mencet-mencet. Di balik desain yang keren abis, tentunya ada beberapa hal yang dikorbankan, yaitu masalah fitting. Sebenarnya ini nggak sampai ke minus, tapi lebih ke untuk di grip style gua harus melakukan adaptasi dulu ke si M5 RGB ini. Kenapa? Karena yang pertama, pada bagian side gripnya ini ada desain semacam potongan yang bikin mouse ini terlihat seperti memiliki dua bagian body. Untuk di grip style gua, bagian jempolnya ini bakalan sering ketemu sama gap bodinya ini. Sebenarnya nggak mengganggu sebegitunya, tapi rasanya aneh aja. Seperti yang tadi gue bilang ya, gue butuh sedikit adaptasi untuk membiasakan jempol gua ketemu dengan gap bodinya. By the way, side grip ini polos ya, nggak ada grip karet atau tekstur sama sekali. Yang kedua, side button di bagian kanannya ini nempel banget dengan jari manis gua. Bahkan beberapa kali nggak sengaja kepencet. Sebenarnya kita bisa mendisable side button bagian kanannya ini. Tapi kan tetap aja tiap ada body part yang bergerak secara tidak sengaja alias kepencet, kita ngerasa bahwa, aduh kepencet nih. Padahal udah tahu bahwa side button sebelah kanan itu udah di-disable. Di sisi lain mungkin menjadi nilai plus banget buat kalian yang suka mouse ambidex tapi kalian adalah right-handed dan kalian itu suka pakai side button di bagian kanannya karena ini bakalan gampang banget dipencetnya. Lanjut ke bagian bawah, ada dua buah mouse fit yang kurang lengkung pada bagian pinggirannya. Feel-nya sendiri udah cukup smooth dan ini nggak kerasa licin-licin amat sih. Mungkin ini menjadi salah satu hal yang biasa aja dari M5 RGB ini, karena untuk sebuah flagship gaming mouse menurut gue feel dari fitnya ini terlalu biasa gitu loh. Sebenarnya untuk dipakai sehari-hari nggak ada masalah sama sekali, nggak ada trouble, nggak ada isu, enak-enak aja. Tapi inget ya, untuk sebuah flagship ini rasanya terlalu standar gitu loh. Kalau gue bandingin sama yang mid range atau yang entry level ya oke lah. Tapi untuk sebuah flagship tuh rasanya kurang. Mungkin harus dipertimbangkan untuk penggunaan fit yang lebih round edge, yang lebih smooth, yang lebih tebal juga biar lebih nampol lagi, biar lebih ngasih experience yang lebih oke lagi. Itu doang sih, barat kata kalau sayur tuh ya kurang garam dikit aja gitu sih. Masih di bagian bawah ada RGB strip underglow yang panjang banget karena full mengelilingi bagian bawah mouse ini dari samping, belakang, bahkan sampai ke depan. Ini ganteng banget sih pas nyala. Diffusernya ini bagus karena cahaya LED-nya itu nyebar secara merata dan angle-nya pun pas karena arahnya tuh ke arah luar tapi nggak sampai berantakan. Nice banget sih. Pindah ke bagian depan, kabelnya ini detach alias bisa dilepas, padahal mouse ini bukan wireless. Portnya sayang banget masih menggunakan micro USB, padahal penempatannya udah bener. Jadi portnya ini disimpan di bagian dalam, biar pas dicolokin kabel, header micro USB-nya itu nggak bikin berat di bagian moncongnya. Karena bobotnya itu bakal terdistribusi dengan baik ke seluruh bodi dari mouse-nya.
Oh ya, by the way, kabelnya ini udah braided atau dust leafing dan ini bukan paracord. Overall untuk desainnya gue suka, meskipun karena desain seperti ini ada beberapa pengorbanan seperti yang udah gue sampaikan tadi. Dan satu lagi mungkin masalah mousepad aja yang terlalu biasa untuk sebuah flagship ya. Di luar dari itu semua ya, mouse ini keren. Dan untuk build quality-nya juga bagus, tidak ada rattle atau wobble yang gue temukan pada bagian bodinya. Cuma sayang banget untuk bagian top surface-nya ini ada sedikit cat yang kurang rapi. Tapi berhubung mouse ini adalah unit sampel, jadi masih gua wajarkan. Dan gua harap yang diterima ke tangan konsumen nggak akan ada kasus seperti ini. Karena sayang banget, material plastiknya itu udah bagus cuy. Solid bener, dan nggak ada namanya potongan-potongan yang kasar di bagian pinggirannya. Untuk dimensinya, M5 RGB ini ada di 128 x 64 mm, udah masuk ke L size boleh lah ya. Tapi untuk lebarnya segini sih ngepas kok. Bahkan untuk di tangan gue yang memiliki ukuran 180 x 77 mm. Jadi profilnya M5 RGB ini panjang, tidak lebar, dan tidak tinggi juga. Alias lebar dan tingginya itu seperti rata-rata gaming mouse di medium atau large size. Termasuk proporsional lah. Untuk di tangan gua, M5 RGB ini masuk ke semua grip style, tapi gua tetap lebih ngerasa paling nyaman di palm grip sih. Meskipun kalau dipakai claw, enaknya side button kanannya ini nggak nempel sama jari manis gua, tapi mouse ini agak kegedean untuk claw style gua. Dan untuk beratnya ada di sekitar 97 gram, berat yang wajar untuk sebuah mouse yang bukan lightweight gaming mouse. Tujuan Thermaltake bikin M5 RGB ini juga bukan ke arah situ kok, berat segini masih oke-oke aja bagi gua. Beralih ke switch, Thermaltake menggunakan Omron switch dengan lifespan hingga 50 juta kali klik pada M5 RGB-nya ini. Feel-nya enak banget cuy, travelnya ini agak pendek, terus dia empuk, enteng juga, dan suara kliknya itu lembut banget. Ini salah satu hal yang bikin gue suka sama M5 RGB ini, setup kliknya ini bener-bener enak banget sih. Untuk urusan sensor, M5 RGB ini sudah menggunakan top tiernya sensor PixArt yaitu 3389. Nggak usah dibicarain performanya ya, aman semua kok. 400 IPS plus 50G acceleration masih kurang. Sejauh ini beberapa pengetesan yang udah gue lakuin, sensornya aman-aman aja sih, nggak ada masalah sama sekali. Rasanya pembahasan tentang sensor ini bukan suatu topik yang menarik untuk dibahas dari M5 RGB ini, karena ya udah pakai 3389, mau diapain lagi sih? Nah untuk softwarenya, Argent series ini masih menggunakan software yang sama yaitu TTI Tech Engine yang pengaturannya banyak banget. Ada pengaturan profile, terus ada pengaturan key assignment, makro, RGB yang lengkap banget dari mulai pemilihan zona, efek atau mode, direction, speed transisi, intensitas brightness, dan color pick. Terus yang terakhir ada pengaturan seputar performance di mana isinya adalah pengaturan DPI, polling rate, dan response time. Oke, kelar sudah untuk ngebahas Thermaltake Argent M5 RGB-nya. Sekarang kita pindah ke mouse banjinya, yaitu Thermaltake Argent MB1 RGB. Untuk kelengkapannya ada box, manual book, kabel USB, dan mouse banjinya. Yuk kita bahas desainnya lagi. Jujur gue suka banget sama desainnya. Termasuk unik banget ya untuk sebuah mouse banji. Dan gue baru pertama kalinya loh menemukan desain mouse banji yang seperti ini. Di bagian depan ada logo Thermaltake yang nyala-nyala, terus bodinya ini mungkin sekilas kayak aluminium, tapi pas gue coba ketok-ketok rasanya kayak plastik. Meskipun begitu, ini udah enak dipegangnya, kerasa solid juga, dan catnya juga bagus sih karena warnanya jadi samar dengan aluminium. Di bagian belakangnya ada satu buah port USB Type A, dan di bagian bawahnya ada rubber grip. Nah, yang paling unik adalah di bagian atasnya. Kalau biasanya mouse banji itu memiliki semacam leher, MB1 RGB ini justru hanya menggunakan semacam gundukan kecil dengan tempat kabel di bagian tengahnya yang berbahan karet. Itu berarti bahwa banji ini tidak bisa mengikuti posisi kabel mouse kita jika kita gliding dengan ekstrim. Jadi bisa dibilang fungsinya sebatas megangin kabel mouse kita biar nggak nyangkut di pojokan meja. Bukan untuk dapat ngimbangin gliding ekstrim kita. Apalagi rubber base-nya ini nggak pakai lem cuy. Yang berarti banji ini bisa banget ketarik sewaktu kita gliding dengan ekstrim meskipun MB1 RGB ini udah cukup berat. Jadi kalau pakai MB1 RGB ini nggak boleh pakai posisi di mana panjang kabelnya itu ngepas dengan gliding area kita. Sisain lah dikit buat headroom kabel mouse kita, biar pas kita gliding secara ekstrim gara-gara refleks ya mouse banjinya nggak ketarik. MB1 RGB ini seperti banji yang bukan untuk ekstrim high performance, tapi lebih banyak ke arah estetikanya. Emang keren banget sih, apalagi RGB underglow-nya ini super terang dan warnanya tajam banget.
Dan RGB-nya ini memiliki pengaturan atau mode-mode yang keren lewat softwarenya, yaitu Thermaltake Engine juga. Oke, gua rasa reviewnya cukup. Untuk harganya si Argent M5 RGB ini ada di Rp865.000 dan untuk Argent MB1 RGB-nya ada di Rp450.000. Dan kesimpulannya, M5 RGB plus MB1 RGB ini benar-benar memanjakan mata. Desainnya keren-keren abis, tapi tetap nggak melupakan build quality yang udah solid juga. Secara performa sebenarnya keduanya memiliki performa yang bagus. Namun menurut gua setupnya kelihatan bukan untuk competitive playing style yang sangat serius. Hal itu bukanlah hal buruk, karena emang gear itu seperti sebuah atribut yang berfungsi untuk memberikan kepuasan tersendiri ketika kita menggunakannya. Gak peduli dengan setup seperti apapun, karena ya itu preferensi masing-masing. Jadi itu aja videonya, thank you udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya, bye.